anamnesa ya, bukan di tempat ini ya, di meja anamnesa ini. Apa yang di anamnesa kemarin? Identitas. Ya, identitas pasien, nama, umur ya, agama ya, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain, termasuk diagnosa medisnya ya, G berapa, P berapa, A berapa, hamil berapa minggu, kalau ada komplikasinya apa gitu ya. Kemudian apalagi identitas penanggung jawab ya. Kemudian keluhan ya, keluhan utamanya boleh dijabarkan PKRST-nya ya. Baru ke riwayat kehamilan sekarang ya. Di riwayat kehamilan sekarang yang ditanya apa saja? Ada HPHT di situ ya. Dari HPHT sudah mulai kita hitung ya, taksiran persalinannya kapan ya, ditanyakan siklusnya ya, siklusnya berapa hari, apakah kita menggunakan rumus Nagel apa rumus Paris ya, sudah kan ya? Sudah. Nah, sudah dihitung ya, kita sampaikan hasilnya seperti apa. Jadi kita sudah punya perkiraan ya, usia kehamilan ibu itu sekian minggu. Jadi nanti ketika di pempis ya, fundusnya itu ada di mana gitu ya, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan janinnya ini normal atau tidak, sesuai dengan usia kehamilan atau tidak, atau ada masalah gitu ya ketika ditemukan hal yang tidak sesuai gitu ya dengan perhitungan usia kehamilan. Kemudian apalagi di anamnesa banyak ya, kalau misalnya dia pernah hamil, nifas, bersalin sebelumnya, kita tanyakan riwayat kehamilan, persalinan, nifas sebelumnya, riwayat ginekologi, riwayat kesehatan keluarga dan lain-lain. Nah, setelah selesai anamnesa, kemudian kita langsung ke pemeriksaan fisik. Ya, yang bisa dilakukan di sana adalah kita ukur dulu tekanan CTV-nya ya. CTV-nya ya, yang diukur cukup tekanan darah saja dulu ya di sana. Di meja anamnesa. Ketika kita pengukuran tekanan darah, biasakan ya kita ukur dulu, cari dulu sistolnya per palpasi. Ya, jadi tidak pakai stetoskop dulu, atau paling tidak kita tanyakan ya, biasanya ibu tekanan darahnya berapa, atau terakhir diperiksa ibu tekanan darahnya berapa ya, supaya kita nanti pada saat mengukur tekanan darah kita memompa itu tidak terlalu tinggi ya, tinggal ditambahkan aja, sebelumnya sistolnya sekian, tinggal ditambahkan sekitar 20-40 mm Hg ya, yang per palpasi bisa kan ya, kita pakai pasang dulu ya. Setelah dipasang kita tidak pakai stetoskop dulu ya, tapi kita palpasi ya, raba nadi ibunya, kemudian kita pompa ya sampai ketemu diastolnya sistolnya ya, hilangnya di mana, sistolnya sekian, kita turunkan lagi ya, kita turunkan lagi, baru kita mulai pakai stetoskop ya, tensi seperti biasa. Tadi sudah ketemu ya, ketika di perpalpasi, berhentinya denyut nadinya itu di 110 misalnya, tinggal tambahkan 20 sampai 40 ya, kita pompa sebanyak itu. Kita tensi seperti biasa pakai stetoskop ya, cari berapa sistol dan berapa diastol ya. Nah, setelah dilakukan pengukuran tekanan darah, kemudian kita bantu ibu untuk melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan ya. Ukur berat badannya kan sudah dijelaskan ya seperti apa, tinggi badannya juga. Baru kemudian kita bawa ibu ke ruang pemeriksaan ya. Sudah selesai ya Bu ya di sana, ayo kita periksa ya dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, baru dicek ya bagaimana sih perkembangan kehamilannya ya. Kita bawa, kita perhatikan nih ibunya trimester berapa, kehamilannya seperti apa. Kalau memang sudah besar, hati-hati ya ketika mau membantu ibu ke tempat tidur ya, lihat ya kan susah ya kalau ibu hamil ya, apakah perlu pakai tangga mungkin ya naiknya ya, kita bantu ya. Kemudian kita tawarkan juga, ibu masih nyesek nggak ya, kalau misalnya kehamilannya udah trimester 3 nih, dia mungkin nggak bisa tidur lama telentang seperti ini ya, mungkin bisa semipolar ya, atau ibunya boleh sambil miring ya, selama pemeriksaan itu tidak terpengaruh dengan posisi ibunya ya, pasti bisa lah dilakukan dengan posisi miring. Nah, kemudian kita ya, cuci tangan ya, kemudian kita pasang
kelihatan. Kita pasang handscoon. Di sini mah. Ya. Kita lanjutkan. Tadi TTP-nya kan baru tekanan darah ya. Ya. Nah, pada saat anamnesa tadi lupa ya. Jangan lupa ditanyakan bayinya sudah bergerak belum? Ya, sudah dirasakan gerakannya. Gerakannya paling sering dirasakan di mana? Ya. Untuk memperkirakan apa? Letak ekstremitasnya, ya. Oh, misalnya sering dirasakan gerakannya di sebelah kanan. Kemungkinan ya ekstremitasnya itu ada di sebelah kanan perut ibu, ya, dan punggungnya ada di sebelah kiri. Ya. Nah, kita yang belum nadi respirasi sama suhu. Ya, kalau ibunya tadi udah hamil besar ya, anjurkan aja ibunya miring sambil miring ke sebelah kiri ya. Kita ukur. Kemudian ya, nadinya dan pernapasannya. Ya. Baru kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik head to toe ya. Di sini ibu tidak akan mendemonstrasikan lagi pemeriksaan fisik secara umum ya. Jadi hanya fokus pada ibu hamilnya saja. Bukan berarti yang kemarin diajarin itu tidak dilakukan pada ibu hamil, dilakukan. Cuman ini tambahannya gitu ya untuk ibu hamil. Ya, kita ke punten ya Bu ya. Ya, kita lihat dulu secara keseluruhan wajah ya. Pada wajah ya ada perubahan ya sebagai bentuk adaptasi kehamilan. Biasanya ibu hamil bagaimana wajahnya? Ada topeng kehamilan. Mungkin kalau udah udah trimester 3 ada bengkak ya. Kalau misalnya trimester 1, 2 sudah ada bengkak ya di mukanya, berarti ada masalah gitu ya. Bukan hal yang fisiologis ya. Kita lihat ada bengkak nggak? Udem anasarka ya. Di ini biasanya ditemukan pada ibu hamil dengan hipertensi ya, eklamsi, kemudian juga ibu hamil mungkin dengan penyakit jantung, dengan penyakit ginjal ya, sehingga dia udem ya mukanya. Kemudian apalagi topeng kehamilan, plasma gravidarum ya, ada tidak? Atau mungkin jerawat ya. Boleh kita tanyakan ya ke ibunya, apakah sebelum hamil juga ibunya berjerawat atau ada bintik kehitaman ya, untuk membedakan apakah ini hiperpigmentasi pada saat hamil atau memang dari sebelumnya juga sudah ada gitu ya, kokoloten lah kalau bahasa ini mah ya, atau memang ada hiperpigmentasi sebelumnya gitu ya. Nah, kita kaji juga pengetahuan pasien. Ibu tahu nggak kenapa seperti ini? Nggak tahu kenapa ya, saya juga justru heran misalnya. Oh, berarti pengetahuannya kurang. Lalu kita sampaikan ya, di kehamilan ini memang ada perubahan hormonal ya, sehingga merangsang pengeluaran tadi ya kelenjar-kelenjar minyak sehingga berjerawat. Kemudian juga ada peningkatan hormon pigmen kulit ya, sehingga ada bintik kehitaman. Ibu nggak usah khawatir, nggak usah pakai obat atau krim-krim apapun untuk menghilangkannya ya, karena kalau ibu hamil ya harus hati-hati gitu ya ketika kita menggunakan obat-obatan, karena bisa mempengaruhi kehamilannya. Harus atas resep dokter ya, tidak bisa dengan sendirinya ya. Nanti juga ketika ibu sudah melahirkan ya, hormonnya akan kembali, jadi dengan sendirinya ini akan hilang gitu ya. Nah, kemudian kita secara keseluruhan ibunya pucat nggak gitu ya, karena ibu hamil cenderung anemis ya, karena peningkatan sel darah merahnya tidak seimbang dengan peningkatan plasma ya, cenderung kadar Hb-nya lebih rendah daripada wanita yang tidak hamil ya. Kemudian kita inspeksi dan sekaligus palpasi ya. Pada ibu hamil ada perubahan di rambutnya, biasanya berketombe, kemudian kulit kepalanya ya berminyak, dan juga rambutnya biasanya rontok ya. Kita pastikan lagi ke ibunya apakah ini memang dikeluhkan sebelum hamil ya, atau memang baru muncul pada saat hamil saja gitu ya. Nanti kita edukasi juga langsung ya, karena kalau di poli itu kan regulasinya cepat ya,
jadi langsung diintervensi ya. Ibu nggak usah khawatir ya, ini memang perubahan hormonal juga sama tadi kayak yang di muka gitu ya. Ada hormon yang meningkat, hormon estrogen, sehingga jaringan kulit ibu ini tuh lunak ya, sehingga tadi ya rambutnya mudah kecabut, kemudian mudah melupas kulitnya, dan juga tadi produksi kelenjar minyaknya meningkat ya, sehingga lebih berminyak ya. Bagusnya supaya ibu nyaman, mungkin ibu harus lebih sering keramasnya. Biasanya keramasnya berapa kali sehari ya? Tadi lupa di sana KDM-nya digali juga ya, di awal kan sudah dijelasin ini mah di kelas ya, cara menggalinya seperti apa. Nah sekarang mungkin harus lebih sering lagi gitu ya, karena tadi supaya ibu nyaman. Nah kalau bisa ibu kan agak panjang nih rambutnya ya, kalau lagi hamil mah coba dipotong pendek dulu, karena tadi kan ibu sering keramas supaya lebih nyaman gitu ya, dan ibu tidak males keramasnya ya, karena lama kering ya. Kalau pendek mah cepat kering ya, jaga kebersihan aja ya. Kemudian kita ke dahi ya. Di dahi tadi plasmanya aja dilihat ya, bintik-bintik kehitaman. Kemudian di mata ya, di mata biasanya ibu hamil bagaimana? Anemis ya. Coba ibu lihat ke atas, kita lihat ya, agak pucat ya bu ya, ini pucat sekali, gimana makannya gitu. Tadi udah ditanya ya, tadi ibu ada mual muntah juga ya, makannya nggak habis gitu ya. Ini mungkin tadi ya dari asupan zat besinya juga kurang gitu ya, jadi nanti diperbaiki makanannya, nutrisinya. Nah kalau untuk memastikan ini apakah ibu masih normal atau tidak ya, sebaiknya ibu coba cek darahnya gitu ya, HB-nya masih normal atau tidak. Kalau sudah kurang dari 10 atau 11 berarti itu udah gak normal gitu ya, harus diberikan penambah darah, transfusi mungkin ya. Nah kemudian di mata apalagi biasanya kalau ibu hamil? Pandangannya berkunang-kunang ya, pandangan berkunang-kunang atau bahkan mungkin kabur ya. Kunang-kunang itu ya tanda-tanda mau ke arah sana ya, mau arah nantinya kabur gitu ya. Itu biasanya temukan pada pasien yang hipertensi. Kalau sudah kabur itu pada pasien yang sudah hipertensinya berat gitu ya, sudah eklamsi ya, bahkan mungkin ada hujan ya. Nah kemudian setelah di mata kita ke hidung ya. Di hidung bentuk dan lain sebagainya, kebersihan mangga itu ya umum. Apa yang khas pada ibu hamil? Nah bengkak ya, agak membesar ya karena pengaruh estrogennya. Kemudian apa lagi? Mimisan ya. Ibu selama hamil ini pernah mimisan enggak ya? Oh enggak misalnya, oh iya bagus kalau enggak ya. Kalau misalnya nanti ada sekali-kali mimisan, nggak usah khawatir juga, sama ya kayak tadi di kepala. Jadi jaringannya juga di sini lunak ya, sehingga mudah untuk pecah. Kayak kalau sekali-kali timbul mimisan nggak usah khawatir. Tapi kalau misalnya keseringan, ya ibu harus periksa gitu ya. Karena ya khawatirnya kan kehilangan darah berlebihan, nanti HB-nya juga tambah rendah gitu ibunya ya. Oke, kemudian kita ke mulut. Ya, apa di mulut? Pada ibu hamil biasanya ya lihat tadi ya, karena anemis, lihat juga mukosa bibirnya ya. Mukosanya kalau pucat ya anemis ya, berarti kan pucat juga. Normalnya kan warnanya merah muda ya. Kemudian dicek juga, bu air ludahnya gimana, merasa bertambah nggak air ludahnya ya, hipersalivasi karena pengaruh estrogennya juga ya, kita jelaskan. Kemudian dilihat lagi kebersihan dan lain-lain ya. Di gigi ya, giginya karena ibu hamil itu kan butuh penambahan kalsium, fosfor ya. Kalau ibunya kekurangan asupan kalsium dan fosfor, biasanya giginya keropos ya, mungkin ada tangga ya, patah gitu pada saat hamil ya. Itu salah satu ciri bahwa ibunya kekurangan kalsium dan fosfor ya. Atau mungkin ibu kalau kumur-kumur, wudhu ya, suka ngilu gitu, atau selama hamil ini ibu sakit gigi gitu ya. Nah itu juga salah satu tanda-tanda kekurangan kalsium dan fosfor. Jadi jangan dibiarkan ya bu ya. Nah kalau ibu hamil mah itu sebagai alarm bagi kita, oh saya kekurangan ini ya, maka tingkatkan asupannya, susunya mungkin ya untuk memenuhi. Oke, kemudian apalagi di gusi ya, biasanya sama jaringannya karena lunak ya, sehingga mudah untuk rusak ya, gusi berdarah terutama pada saat sikat gigi. Anjurkan ibu untuk menggunakan sikat gigi yang lebih halus ya, lebih soft
Oke, ya di mulut sudah, ya yang fokus kemudian di telinga. Ya, ibu telinganya kebersihan dan lain-lain, mangga tes Weber Sabah kalau mau dilakukan aja. Yang biasanya pada ibu hamil yang menunjukkan adanya komplikasi yaitu telinganya berdengung. Ya, ibu suka berdengung nggak telinganya? Ya, komplikasinya biasanya adanya hipertensi dalam kehamilan. Oke, kemudian kita lanjutkan ke daerah leher, ya. Di leher kita lihat hiperpigmentasi ada nggak, ya, bintik-bintik kehitaman. Bu di sini agak hitam-hitam ya. Ini ibu pernah coba dibersihkan, hilang nggak? Enggak, oh berarti ya ini adalah peningkatan pigmen kulit, ya. Jadi nggak usah digosok-gosok pun, nanti malah lecet, ya. Biarin aja, gitu ya. Karena ini tadi perubahan hormon, nanti juga ya setelah kehamilannya selesai akan kembali, ya. Kemudian ibu hamil karena metabolisme meningkat, biasanya kelenjar tiroidnya juga agak besar, ya. Kalau misalnya dilihat nggak begitu kelihatan, ya, coba diraba biasanya agak keraba, ya, lebih besar. Nah, ini masih dianggap normal, ya, tapi kalau memang sudah terlihat, ya, dari dilihat juga sudah kelihatan membesar, itu harus dikonsultasikan, ya. Kalau ada pembengkakan sudah mulai harus dipantau, ya, apakah terus bertambah gitu, ya, membesar atau seperti apa. Kalau terus ya harus diobati, ya. Oke, ya, JPP dan lain-lain, refleks menelan umum, ya. Kemudian baru kita ke bawah, ya. Punten ya Bu ya, dibuka, saya mau lihat nih payudaranya udah siap nggak untuk menyusui, gitu ya. Nah, kebetulan kan Ibu belum pernah punya anak, ya, jadi kan belum tahu, ya, belum punya pengalaman apakah sebelumnya ASI-nya keluar lancar atau tidak, ya. Kita lihat. Nah, di dada itu kan ada payudara, ada jantung, ada paru. Ya, untuk pemeriksaan jantung paru sama aja dengan yang umum. Walaupun jantung ibu hamil kemungkinan akan lebih besar, ya, tapi pembesarannya masih dalam batas-batas normal, ya. Jadi pembesarannya tidak lebih dari 2,2 mm, ya. Kalau di pemeriksaan manual gini ya mungkin nggak kelihatan, ya. Kalau di ronsen baru kelihatan ada besar jantungnya, ya. Nah, kita fokus ke payudara, ya. Kita lihat bentuknya. Jelas kalau ibu hamil bentuk payudaranya akan lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya, ya. Ibu mau besar ya payudaranya, ya. Iya, ya, ada perubahan ya Bu ya, beda ya ketika ibu tidak hamil. Nah, kemudian lihat juga ada hiperpigmentasi enggak, ya, di areola dan puting susu. Ini agak menghitam ya Bu ya. Gimana Bu? Ya, kaget nggak ininya berubah gitu ya. Ibu tahu kenapa? Nah, kita gali juga, ya. Sama kayak tadi ya yang di muka, ini juga sama, ya, terhiperpigmentasinya. Jadi warna kulitnya bertambah gitu, ya. Nah, kemudian dilihat luka, lesi, benjolan mah sama aja, ya. Kita memeriksa payudara itu lebih ke, kalau di ibu hamil ya, lebih ke apakah ibu ini siap untuk menyusui atau tidak. Tadi ya, kita lihat puting susunya, ya, apakah sudah bagus nih, sudah siap, ya, sudah menonjol atau bahkan mungkin masih datar atau bahkan menjorok ke dalam, gitu ya, kita perhatikan. Nah, kemudian lihat juga kebersihannya, ya, sudah mulai ada keluaran nggak? Mungkin pada beberapa ibu sudah ada kelihatan, ya, keluar cairan bening gitu, ya, walaupun belum dipijit, ya, itu namanya prakolostrum, ya. Kemudian kita palpasi, ya, kita palpasi karena tadi payudaranya kan sedang proliferasi, ya, sedang tumbuh, ya, kita sanggak supaya ibunya juga nyaman, ya, dan payudara nggak ketekan ke bawah, ya, kedorong ke bawah. Palpasinya kita sanggak, ya, boleh mangga mau tangan kiri mau tangan kanan, yang enaknya seperti apa. Kita palpasi dari pangkal menuju ke ujung, memutar searah jarum jam ke sebelah kanan, ya. Ada benjolan tidak? Ini. Nah, kemudian nanti satu lagi. Nah, kemudian kita cek apakah saluran air susunya ductus lactiferusnya tersumbat atau tidak. Kita regangkan areolanya, kemudian kita pijit ini, ya. Apa keluarannya? Biasanya ketika dipijit di sini kelihatan, ya, kalau misalnya ada lemak-lemak, ada kotoran, ya, kelihatan. Wah, Bu, kotor tuh, ya. Nanti ibu boleh dibersihkan, ya, tapi jangan terlalu dirangsang, ya, putih susunya. Makanya kalau mau dibersihkan, ibu kompres dulu pakai air hangat,
dengan kasa atau wasa, dikompres dulu. Nah, supaya si kotorannya ngembang. Ya, jadi nanti cukup kita usap aja sekali, bersihkan, nanti keangkat gitu ya. Jadi jangan terlalu, nah karena kalau ibu hamil ya bersiko nanti bisa merangsang mules ya, sehingga bisa memicu terjadinya pengeluaran janin ya, abortus atau kelahiran prematur ya, belum cukup waktunya. Oke, sudah bagus ya Bu ya, hanya agak kotor sedikit ya, nanti tinggal di ini, atau nanti kalau misalnya ibu mau ini, kita ajarin lah bagaimana cara perawatan payudara pada saat hamil ya. Kita tutup lagi. Oke, kemudian kita lanjutkan ke arah abdomen. Nah, di abdomen kita ya sama ya dengan pemeriksaan lainnya. Ya, tambahannya yang fokus pada ibu hamil adalah pemeriksaan periode. Kita inspeksi ya, inspeksi. Kita lihat bentuk abdomen. Jelas kalau hamil dia akan lebih besar ya, cembung. Cuman nanti kita perkirakan. Kalau kita biasa di lapangan ya, ketemu terus setiap hari dengan pasien ibu hamil, sudah bisa memperkirakan ya, oh kalau 5 bulan teh segini gedenya, 6 bulan segini ya, dan kita bisa memperkirakan, oh ini kayaknya kecil ya, kalau tadi hitungannya sekian minggu misalnya, kok kayak kelihatan kecil atau kelihatan besar gitu ya. Kita lihat pembesarannya kira-kira normal tidak, sesuai dengan usia kehamilannya. Kemudian dilihat juga nih, kalau kayak gini ya, karena nggak ada cairannya ya, kita lihat si perut ibu ini lebih penuh ke sebelah mana, sebelah kanan apa sebelah kiri ya. Oh ini agak ke kanan nih banyaknya gitu ya, lebih penuh ke sini, kemungkinan di sini punggungnya ya. Jadi kita lihat dulu sebelum kita palpasi ya, untuk memperkirakan kira-kira bagian janinnya apa nih yang sebelah kanan. Boleh ke sini kalau nggak kelihatan ya. Kemudian dilihat juga, oh nanti tadi sesuaikan ya, oh tadi si ibu bilang katanya memang banyak bergerak di sebelah kiri gitu ya, kemungkinan di kiri kaki-kakinya ya, kaki tangannya, di sebelah kanan mungkin punggungnya, karena terlihat juga ini dia lebih ke sini. Kalau terlihat memanjang gini, oh berarti letak janinnya sudah normal membujur. Ada juga yang kelihatannya dia penuhnya di tengah gitu, melintang seperti ini, kemungkinan letaknya lintang. Nanti kita pastikan dengan perabaan, dengan palpasi ya. Kemudian yang dilihat apalagi, ada tidak linea nigranya ya, linea alba yang terhiperpigmentasi menjadi lebih hitam ya, ini namanya linea nigra. Lihat juga ada striae-nya. Kalau ibunya sebelumnya pernah melahirkan ya, kan ditanya tuh ya, itu kan melahirkannya secara apa, oh SC, kita lihat nggak ada mbak bekas luka SC-nya ya, bagaimana pertumbuhannya ya, ada keloid atau apa gitu ya, kita perhatikan di situ. Nah kemudian setelah inspeksi kita auskultasi ya. Secara fisiologis kan ibu hamil dengan peningkatan kadar progesteronnya, progesteron yang tinggi, maka motilitas ususnya menurun ya. Maka pada saat kita dengarkan bising ususnya, mungkin bising usus ibu hamil mah agak rendah normal ya. Bising usus kan 5 sampai 12 ya, ibu hamil mah mungkin antara 5 sampai 10 lah, 5, 6, 7 gitu ya di situ. Ya kecuali kalau ibu hamil sedang diare ya, mungkin lebih dari 12 gitu ya. Nah, kita dengerin ya di semua kuadran ya, berapa kali bising ususnya. Biasanya lebih rendah ya. Tapi tidak semua juga begitu ya, kebanyakan seperti itu. Kemudian setelah auskultasi kita perkusi. Ibu hamil juga cenderung kembung ya, karena motilitas ususnya turun sehingga gasnya nggak lancar keluarnya, jadi numpuk lah di abdomen ya. Ditambah lagi karena motilitasnya turun, penyerapan cairannya banyak, maka fesesnya mengeras. Ibu hamil mengeluh susah buang air besar ya, konstipasi. Ya, sama kita perkusi. Ada nggak penumpukan gas? Ya, suaranya mungkin normalnya kan kalau kanan atas kiri atas memang timpani karena ada lambung. Ya kalau misalnya berlebih, ya bahkan mungkin di kuadran bawah juga dia timpani. Wah ini ibu banyak gasnya ya, kembung ya, ibu kurangnya deh makanan gasnya. Ibu suka makan banyak ini nggak, kol ya, apa yang ubi ya, atau misalnya durian ya, atau minum-minuman yang bersoda dikurangi ya bu ya, biar nggak kembung gitu ya.
Oke, kemudian dicek juga nih, ada nggak penumpukan massa karena konstipasi. Biasanya kalau ada feses yang mengeras nggak keluar tuh pas digini itu dia agak redup ya, ada kerasa. Nanti kita palpasi ya, diraba juga, ada nggak tadi ya penumpukan feses yang mengeras ya. Oke, kemudian baru kita palpasi Leopard. Nah, sebelum kita palpasi ada persiapan ya yang harus kita siapkan. Ada persiapan perawat, ada persiapan pasien ya. Persiapan perawat apa? Ada dua. Pertama, perawat supaya nyaman ya pemeriksaannya, supaya enak pemeriksaannya, berdiri di sebelah kanan ya. Jadi jangan dari kiri, kecuali kalau memang kidal mungkin ya lebih enak ke kiri ya. Ya, berdiri di sebelah kanan. Yang kedua, kita harus menjaga suhu tangan. Jangan sampai suhu tangan kita itu lebih rendah dari pasien. Karena tangan yang dingin ketika kita palpasi ya, pegang-pegang perut ibu ini bisa merangsang mules. Ibunya nggak nyaman juga. Ya, dan ya bahayanya kalau memang belum waktunya kan bisa dengan kontraksi kan bisa keguguran, bisa apa. Jadi dijaga. Gimana caranya? Kalau memang ada fasilitasnya ya, ada air hangat ya, kita cuci tangan dulu pakai air hangat ya. Kalau tidak ada, digosok-gosok ya. Ini gaya gesek ya, menimbulkan panas ya. Itu dua persiapan ya, berdiri di sebelah kanan dan menjaga suhu tangan. Persiapan pasiennya apa? Ada dua juga. Yang pertama, kosongkan kandung kemihnya ya. Jadi kita tanya, ibu mau pipis nggak ya. Kalau misalnya mau pipis ya jangan ditahan, yuk kita pipis dulu ya. Kenapa harus dikosongkan? Supaya nanti hasil pemeriksaannya akurat ya. Karena kandung kemih yang penuh ini akan menyebabkan si janin itu akan lebih terdorong ke atas, sehingga nanti fundusnya tidak sesuai dengan usia kehamilannya, lebih tinggi gitu ya. Yang kedua, nggak nyaman ke pasiennya. So, kalian juga kalau misalnya pengen pipis, dipegang-pegang ininya, tambah rangsangan pengen kencing ya. Jadi pengen buru-buru akhirnya ya, pengen buru-buru selesai gitu ya. Jadi anjurkan untuk kosongkan dulu. Yang kedua, ya suruh ibu, coba ibu kakinya ditekuk ya, ditekukan ya, dorsal rectum, ditekuk aja robo ya. Nah, itu persiapannya. Oke. Sebelum kita melakukan pemeriksaan Leopard ya, kita lakukan dulu prasat McDonald. Udah kan McDonald? Untuk apa McDonald? Untuk memperkirakan usia kehamilan. Ya. Rumusnya apa? Tinggi fundus dikali 8/7 untuk usia kehamilan dalam minggu. Atau tinggi fundus uteri dikali 2/7 untuk usia kehamilan dalam bulan. Ya, kita sudah siapkan meterannya ya. Kemudian tadi kita gosok-gosokkan, kita mulai palpasi ya. Ini nanti berbarengan ya, habis McDonald kemudian Leopard ya. Pemeriksaan Leopard 1 sampai Leopard 3 kita mengarah ke pasien ya, jadi ngelihatnya ke situ. Nanti Leopard 4 baru kita mengarah ke arah kaki ya. Ya, kita palpasi. Kadang kan bayi itu terlalu mengkur gitu ya, terlalu ke samping mepet ya. Jadi kita luruskan dan giring ke tengah biar bayinya agak di tengah ya. Dari bawah nih, dari atas simpisis ya, kita ketengahkan dan luruskan. Kemudian cari di mana batas janinnya. Karena kalau lihat bulatan perut ini kan seperti besar ya, karena di dalamnya ada cairan juga ya. Mungkin sampai cairannya bisa sampai sini, tapi pas diraba mah janinnya masih di bawah ya, di sini. Jadi cari batas janinnya, itulah fundusnya ya, di mana. Nah, tadi kan kita luruskan ya. Ini baru McDonald dulu ya. Tentukan fundusnya, tangan yang ini ke bawah lagi, tahan bagian di atas simpisis seperti ini. Ini udah ketahuan fundusnya, langsung kita ukur ya, supaya tidak memanipulasi ya hasil pengukurannya. Kita balikan dulu, yang incinya di atas ya, yang sentinya di bawah ya, sampai simpisis gini ya. Kalau sudah sampai sini baru dibalik berapa senti, 24 senti. Nah, cara ngukurnya bisa lurus seperti ini ya, bisa juga kita mengikuti lengkungan perut, ditempelkan. Yang penting konsisten ya. Kalau misalnya mau ngukurnya lurus ya, terus-terusan ngukurnya lurus gitu ya, atau ditempel.
Oke, tinggal dihitung ya. 24 sok kali 8 dibagi 7 berapa? Pakai kalkulator boleh. 24 kali 8 per 7. 27,4 berarti usia kehamilan ibu sekitar 28 minggu kan, 27 lebih ya, 27 mau ke 28 minggu. Bener nggak ketika tadi kita menghitung usia kehamilan dengan HPHT? Kalau hitungannya benar, kita juga ini ngukurnya benar ya, ngitungnya benar, relatif akan sama hasilnya. Ya. Dan pertumbuhan janinnya sesuai gitu ya. Kalau misalnya janinnya pertumbuhannya kecil atau besar, pasti kan fundusnya juga akan berubah. Jadi ketika dihitung pakai McDonald berarti tidak sesuai. Jadi ketika kita menemukan dengan McDonald-nya tidak sesuai, nah kok segini? Ya tadi mungkin pertumbuhannya tidak sesuai dengan usia kehamilan. Ya bayinya kecil sesuai usia kehamilan atau lebih besar dari usia kehamilan. Ya, kalau benar mah ngitungnya tadi sudah benar, ngukurnya sudah benar, pertumbuhan janinnya juga normal lah gitu ya, nggak berlebih nggak kurang, ya relatif nanti akan sesuai hasil. Ya, sudah McDonald, kemudian baru ke Leopard. Ya, boleh dari dilanjut atau kita balik lagi dari bawah. Ya, kita palpasi. Palpasinya pakai ini ya, dibiasakan tidak pakai ujung jari ya, nggak gini. Ini teh bagian janinnya apa ya, dicomot-comot gini ya. Jadi pakai pinggir ulna ya. Begini. Kita palpasi dulu ya, kita ketengahkan. Tadi cari fundusnya. Kalau Leopard pakai jari ya, yang kemarin ya 3 jari di atas pusat, pertengahan pusat dengan prosesus ya. Kalau ini 3 jari lebih ya, apa 3 jari di bawah gitu ya. Oh ternyata ini ada di pertengahan pusat dengan prosesus ya, kemungkinan 32 minggu ya. Kalau dari hitungan tadi sekian, sesuai nggak gitu ya, pakai jari. Leopard 1 sudah dijelaskan kan di itu ya, tujuannya untuk apa? 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri. Kita bisa memperkirakan usia kehamilan. Nah ini kita tentukan tinggi fundusnya ada di mana. Oh ada di pertengahan pusat dengan prosesus. Oh berarti usia kehamilannya sekitar 32 minggu. Yang kedua, Leopard 1 tujuannya untuk apa? Untuk menentukan bagian janin apa yang ada di fundus. Udah belum di kelas? Udah ya. Nah kita raba, kita pengen tahu nih yang di sebelah sini itu apa bagian janinnya ya. Kita palpasi. Kalau terabanya bulat, kemudian agak keras, kemudian ketika agak ditekan dia melenting, kemungkinan di situ kepala. Kalau terabanya ini nggak bulat nih, agak gerenjel gitu ya, nggak bulat, tidak keras dan tidak melenting, kemungkinan di sini bokong. Ini rasain nih, tuh gerenjel, bokong kan? Oh iya benar. Bukan kepala. Jadi nggak rata gitu permukaannya ya. Ratanya nggak bulat tuh, ada jonjol sini, nonjol sini. Ya ini mah kebetulan nggak ada cairan amnionnya ya, lagi agak mudah ngerasainnya. Kalau ada cairannya mah kan agak susah, makanya harus agak neken gitu ya. Udah ketemu ya Leopard 1 dua-duanya, tinggi fundusnya sudah dapat, bagian janin yang ada di fundusnya sudah dapat. Tadi posisinya gini ya. Jadi yang palpasi karena kita mau carinya di fundus, berarti yang dipalpasi adalah tangan yang di atas, tangan kiri. Ya, yang ini diam, fiksasi, tahan. Ya. Baru kita ke Leopard 2. Ya, tinggal turunkan. Tangan kiri turun, tangan kanan naik. Jadi posisinya ada di samping kiri dan samping kanan. Ya. Leopard 2 untuk menentukan apa? Di mana letak punggung dan ekstremitas. Palpasinya bisa bergantian. Maka mau yang kanan dulu, mau yang kiri dulu. Ya, kita tahan satu, kita palpasi. Nih, rasakan. Gimana terasanya? Oh, terasanya bulat. Bukan bulat banget ya, maksudnya membulat gitu ya. Tapi memanjang. Kemungkinan di sini punggung. Oke, udah. Perkiraan ini punggung. Kita coba yang ini. Ini tahan, ini palpasi. Oh ini mah ya ada tonjolan-tonjolan kecilnya nih, yang kerenjal-kerenjal, misalnya ini kayak tangan gitu ya. Nah kemungkinan ini ekstremitas. Kalau misalnya pas diraba di sini, kok sama sih bulat memanjang, balik lagi sampai betul-betul yakin apa? Ya kok sama ini
ya di sini kayak punggung, di sini kayak mungkin kembar dengan bayinya. Ya, atau sama-sama gini. Jadi di sini kerabat tonjolan kecilnya, di sini juga kerabat tonjolan kecil. Ya. Nah, sebenarnya kalau si bayi itu kembar, ya, dari leopard 1 sudah kelihatan. Pasti tinggi fundusnya akan lebih tinggi, karena kan ya bayi satu dengan bayi lebih dari satu pasti lebih penuh kan rahimnya ya. Makanya tinggi fundusnya juga akan lebih tinggi. Jadi tadi kalau misalnya di leopard 1 menemukan, sudah tadi dihitung misalnya, hitungannya 32 minggu. Oh iya benar, tinggi fundusnya ada di pertengahan pusat dengan prosesus. Ya. Ketika tinggi fundusnya ternyata ditemukan di bawah, ya lebih bawah, ini kok 3 jari di atas pusat gitu ya, atau setinggi pusat. Mungkin kemungkinannya apa? Mungkin bayinya kecil, ya, atau letak bayinya tidak normal. Nih, normalnya kan idealnya bayi itu membujur gini ya. Kalau enggak kepala di atas, bokong di atas, kepala di bawah, bokong di bawah. Gini. Kalau letaknya lintang, gitu kan, dia lebih rendah. Ya, itu kemungkinannya. Kalau misalnya kebalikannya sekarang, tadi hitungannya adalah setinggi pusat, misalnya 24 minggu, harusnya setinggi pusat. Kenapa ini 3 jari di bawah pusat? Ya, lebih tinggi. Tadi mungkin ya, bayinya besar. Atau cairan amnionnya banyak, atau mungkin bayinya kembar. Ya. Nanti pada saat dipalpasi, kalau kita kok kayak ada dua ya, kayak ada yang keras, ada yang enggak gitu ya, ada yang bulat keras melentik, tapi ada yang enggak. Ya mungkin tadi ya satu kepala di atas, satu bokong di atas sih bayinya yang kembar. Ya. Jadi perkiraan bayi ini kembar atau tidak bisa ketemu ya pada saat kita palpasi leopard. Nah, setelah kita yakin ini kayaknya kembar, pastikan ibu dengan pemeriksaan USG. Dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang nanti ya. Oke, leopard 2 tadi sudah ya. Sudah ketemu, sudah yakin oh bayinya satu ya, di sini punggung, di sini kaki. Ya, untuk memastikan lagi boleh digoyangkan. Ini tanda Baldwin, digoyangkan. Goyangkan. Nah, nanti benturan terbesar atau tahanan terbesar di mana? Ya, biasanya di situ adalah punggung. Jadi kalau ini kaki ya, gitu ya. Jadi ini mah kan lebih ngebantingnya lebih ini ya, membenturnya lebih kuat gitu, lebih besar dibandingkan dengan daerah kaki. Jadi dirasakan tadi digoyangkan mana benturan yang paling besar. Ya. Nah, leopard 2 itu kan tadi mencari di mana letak punggung dan ekstremitas. Kenapa sih mencari letak punggung dan ekstremitas? Yaitu untuk menentukan apa? Punktum maksimum. Apa punktum maksimum? Tempat di mana kita bisa mendengarkan denyut jantung janin di daerah punggung janin mendekati ke kepala. Ya. Tadi kan udah ketemu nih punggungnya, ya. Kemudian kita akan cari kepalanya di mana. Tadi ketika diraba di leopard 1, oh ini mah bukan kepala, berarti harus cari dulu kepalanya. Ya, tadi leopard 2 itu untuk menentukan punktum maksimum, cari dulu punggungnya. Ya, kita lanjut leopard 3 ya. Tadi kan gini terakhir posisinya ya. Turun lagi seperti leopard 1, cuman sekarang gantian, yang di atas yang fiksasi, yang tahan, di bawah yang palpasi. Karena leopard 3 itu tujuannya untuk apa? Menentukan presentasi janin. Dan yang kedua menentukan apakah presentasi ini sudah masuk atau belum ke rongga panggul. Ya, kita palpasi. Gimana kerasanya? Kalau terasa bulat, keras, melenting berarti kepala. Kalau tidak bulat, tidak keras, tidak melenting berarti bokong. Kok sama kayak yang tadi? Boleh balik lagi. Ya, ini tahan, ini palpasi lagi. Terus aja sampai betul-betul yakin di sini apa, di sini apa. Ya, apakah bayinya tunggal atau kembar tadi ya? Udah yakin di sini bokong, di sini kepala. Ya. Kita pastikan tadi presentasinya sudah masuk atau belum. Yang kedua ya, kita tahan, tekan ke bawah antara ibu jari dan keempat jari lainnya kayak gini. Ya, kayak dipegang gitu ya, kemudian digoyangkan. Ya, dicengkram gini nih. Tekan, cengkram bagian janinnya, goyangkan. Kalau masih bisa digoyangkan, berarti si presentasi ini belum masuk ke rongga panggul. Kalau masuk mah kan udah kepasek gitu ya, udah kejepit ya. Jadi nggak bisa digoyangkan. Kalau masih bisa digoyangkan, berarti dia belum masuk ke rongga panggul. Nah,
Kemudian Leopard 4. Leopard 4 adalah untuk mengetahui sejauh mana presentasi ini masuk ke rongga panggul. Dan hanya dilakukan jika di Leopard 3 ditemukan bahwa presentasi itu sudah masuk. Kalau belum mah nggak usah Leopard 4. Ya. Ceritanya seolah-olah sudah masuk gitu ya, kerasannya mah sudah masuk. Kita lakukan Leopard 4. Ya. Nah, Leopard 4 arahnya ke kaki. Yang kita selusuri nih di antara tulang perut, ya, tulang rongga abdomen kan ini, nih, ya, ada tulang ya di sini, ya, di atas tulang ini, ya, jadi kita selusuri nih, keraba kan di sini, ya, kan ini mah di sini, nah yang kosong, ya, pokoknya selusuri pinggiran tulang ini, selusuri gininya. Nah kalau misalnya boleh kalau nggak kelihatan berdiri, biar kebayang ya. Ini nanti pas ngelakuin teh kalau terbayang mah apa yang akan diperiksanya nggak salah gitu cara palpasinya ya. Nih bayangkan si posisi janin itu seperti ini ya. Ini anggap ditutup ya, ada kulit perutnya. Jadi kita palpasinya gini ya, di pinggir tulang ini aja. Tangan kita masih bisa ketemu, nggak ada tahanan, nggak ada yang ngehalangnya di sini. Ini namanya posisi konvergen. Artinya presentasi janin belum masuk. Ya. Masih ketemu. Ini namanya posisi konvergen. Tangannya menyatu. Ya. Kalau ini udah masuk, gini. Pas kita selusuri itu ada yang ngehalangin, ngeganjel. Ini posisi lurus. Ya. Artinya sebagian presentasi sudah masuk. Kan ini presentasinya kepala ya. Organ yang pertamanya adalah kepala. Sekarang sudah masuk semua kepalanya ke rongga panggul. Ini kebetulan tulang panggulnya copot ya. Nah, ketika kita palpasi ini dari kejauhan udah nggak ketemu karena ini udah badannya ya. Ini namanya posisi menyebar atau divergen. Artinya kalau tangan kita seperti ini seluruh presentasi sudah masuk ya. Nah ada cara lain lagi untuk mengetahui sampai sejauh mana masuknya ya, yaitu dengan cara perlimaan. Tadi yang Leopard ya. Sekarang cara perlimaan. Ya, kalau perlimaan mah kita tekan. Ya, ini hanya dilakukan kalau presentasinya kepala. Kalau presentasinya bokong nggak usah dilakukan. Ya. Ini masih di luar ya, di luar rongga panggul ya. Kita tekan, kan kerasa tuh kalau kepala mah karena keras ya. Kerasa teraba. Nah, bagian yang teraba keras ini terpegang oleh berapa jari? Ya, kalau kerabanya dengan 5 jari karena paling luas ya, paling besar diameter kepala itu ya 5 cm ya, selebar telapak tangan kita ya. Nah, ini namanya 5/5 ya, artinya si bagian presentasi ini terpegang oleh 5 jari, 5/5 ya. Ini nanti dipakai untuk mengisi partogram ya. 5/5 artinya apa? 0/5 bagian presentasi yang masuk. Kalau 0 berarti nggak ada, berarti presentasi janin belum masuk. Sekarang sudah masuk sedikit. Nah pas diraba itu nggak ketutup dengan 5 jari, hanya dengan 4 jari ketutupnya, kerasanya. Ini namanya 4/5. Artinya 1/5 bagian presentasi yang masuk lagi. Teraba dengan 3 jari, 3/5 artinya 2/5 yang masuk lagi. Teraba 2 jari berarti 2/5 artinya 3/5 yang masuk. Terus teraba hanya dengan 1 jari, 1/5 artinya 4/5 yang masuk. Dan kalau sudah nggak keraba lagi kepalanya berarti 0/5 artinya 5/5 bagian presentasi atau seluruh presentasi sudah masuk. Ya, itu yang pakai perlimaan ya. Nah kemudian kita sudah Leopardnya ya, kita tinggal DJJ ya. Kenapa DJJ diakhirkan padahal tadi punggungnya udah dicari di Leopard 2 ya, karena posisi kakinya beda ya. Ibu coba luruskan lagi kakinya, diluruskan supaya si kulit perutnya juga ikut ketarik lah kalau lurus mah ya. Jadi si kulitnya lebih nempel ke bayi, suara jantungnya nanti akan lebih jelas ya. Ini anjuran saja ya, tidak apa-apa, mau tetap cukup juga nggak apa-apa, cuman mungkin agak kurang jelas ya. Nah kita baru dengerin cari DJJ-nya ya. Kita bisa pakai Doppler ya atau Dopton.
Kalau pakai Doppler kita gunakan ini yang elektrik ya, menggunakan jeli ya, kebetulan ini mati. Nah, tinggal dinyalain aja. Tadi kan cari dulu punktum maksimum ya, dibagi 4 gini ya, melewati pusar. Cari punggung mendekati kepala. Kepalanya di mana? Oh, kepalanya di bawah, berarti di sini punggungnya. Ya, kalau punggungnya di sana, kepala di bawah berarti di sini. Ya, kalau punggungnya di sini, kepala di atas berarti di sini, dan kalau punggungnya di sini, kepalanya di atas berarti di sini punktum maksimum. Ya, ini ceritanya kan kepalanya di sini, punggungnya di sini, berarti di sini punktum maksimumnya. Kita taruh jelinya, kemudian kita nyalakan, nanti akan ada suara berisik ya. Kemudian kita cari suaranya, ya diratakan dulu ya. Kemudian sampai ditekan gini, cari suara denyut jantung. Nanti ada duk 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 kedengaran ya. Sama di sini juga muncul angka, ya frekuensi denyutannya. Nah nanti yang akan terdengar bukan cuma denyut jantung janin, denyut nadi ibu juga, pembuluh darah ibu akan terekam terdengar. Makanya kita harus memastikan yang direkam ini denyut jantung janin atau denyut pembuluh nadi ibu. Ya kita lihat di sini angkanya berapa. Kalau denyut nadi itu berapa normalnya? 60 sampai 100. Kalau denyut jantung janin 120 sampai 160, lebih cepat. Ya. Jadi lihat angka di sini. Kalau angkanya kurang dari 100 berarti itu bukan denyut jantung janin. Ya kecuali kalau memang bisa aja kalau janinnya memang distres ya sehingga denyutnya turun gitu ya. Lihat. Ya. Kalau misalnya lebih dari 100, ya 120, 150, 150 berarti itu denyut jantung janin. Cari suara yang memang jelas ya, bersih. Baru kita hitung ya, diamkan 1 menit, nanti keluar angkanya cepet ya. Setiap detik berubah, 130, 135, 140, 155 terus saja. Nah, nanti kita lihat rata-rata yang sering muncul itu di angka berapa. Berarti itu denyut jantung. Ya. Nah, nanti kita keringkan lagi ya, bersihkan jelinya. Kita juga bisa secara manual pakai linek atau monoaural ya, bentuknya bahannya bisa dari kayu, bisa juga dari aluminium ya. Sama ini juga ya, nanti akan kalau ini hanya pemeriksa yang bisa dengar, itu pun kalau sepi gitu, kalau agak ribut agak susah juga gitu ya. Ini bagian yang ke telinga kita ya, ini bagian yang ke punktum maksimum. Nanti yang akan terdengar sama ya, denyut nadi ibu juga akan terdengar. Ya, kita cari dulu suaranya. Kalau mau mendengarkan jangan dipegang ya, kalau dipegang nggak kedengeran suaranya ya. Jadi tempelin dulu, tahan pakai telinga biar nggak jatuh ya. Kita raba nadi ibu, pegang tangan ibunya, dirasakan denyutannya, nadinya. Oh iramanya begini, sama didengerin dengan suara, irama suara yang terdengar. Sama tidak? Kalau sama iramanya berarti ini bukan denyut jantung, berarti pembuluh darah. Cari lagi sebelah sini sampai ketemu. Oh ini beda nih, ini agak cepet nih ya, sambil dirasakan, oh iya beda, ini lebih cepet ya. Nah berarti ini benar denyut jantung ya. Oke, kita lepasin aja tangan ibunya, kita lihat jam ya, kita hitung benar-benar 1 menit penuh, kata kayak hitung nadi ya, 1, 2, 3 ya. Berapa 1 menit ya? Normal nggak tadi 120 sampai 160? Teratur tidak denyutannya? Ada mungkin duk duk hilang gitu ya. Nah, itu berarti tidak teratur, harus dipantau ya, kenapa jadinya seperti itu. Oke ya, sudah selesai ya. Kita sambil ini bisa, nah ibu dengerin ya, ini suaranya nih, ibu juga nggak denger ya kalau pakai itu ya. Bagus bu ya, jadi langsung disampaikan ya, supaya ibunya juga seneng gitu ya, nggak diem aja nungguin gitu, nanti di akhir baru disimpulkan gitu ya. Oke, kita tutup lagi ya, kemudian kita ke arah ekstremitas ya. Kesimetrisan dan lain sebagainya mah sama. Yang pada ibu hamil biasanya ditemukan udem ya, itu pun udemnya normal nggak, ini trimester berapa kok sudah udem gitu ya, harusnya kan di trimester akhir ya. Kemudian ada 3 varises ya, dilihat. Kemudian ada 3 tromboplebitis, kita cek Homan sign-nya ya, kita angkat ini. Nyeri nggak bu? Ini untuk ngecek aliran darah ke kaki ibu normal atau tidak ya. Nah, ekstremitas atas kalau ibu hamil mah lingkar lengan ya, untuk ngecek status nutrisinya. Itu penting ya pada ibu hamil ya, apakah normal atau tidak, karena nanti status gizi ya, karena akan menentukan gimana nih nutrisi ke bayinya. IMT ibunya berapa, tadi kan ditimbang berat badan tinggi badan ya. Dicari IMT-nya, tapi berat badannya ketika mencari IMT berat badan
sebelum hamil, jangan sesudah hamil. Berat badan dalam satuan apa? Kilo. Dibagi tinggi badan dalam satuan meter. Dikuadratkan. Hasilnya berapa? Kalau hasilnya antara 18 sampai dengan 25 berarti status nutrisinya bagus, ya. Normal, ya bisa. Kalau lebih dari 25 sampai 27 berarti tinggi. Ya, kalau lebih dari 27 berarti obesitas. Kalau kurang dari 18 berarti rendah. Underweight. Ya, itu akan menentukan berapa berat badan ibu hamil boleh nambah. Ya, tergantung dari IMT-nya. Kalau IMT-nya rendah mungkin sampai 10-12 kilo boleh nambahnya. Tapi kalau obesitas itu nggak boleh, ya. Nanti terlalu berat, ya. Cukup misalnya 5 sampai 6 kilo, ya, nambahnya. Harus dibedakan. Jadi kalau ada pasien nanya, "Neng, normalnya berapa penambahan berat badan?" Tanya dulu, "Ibu berat badannya berapa sebelum hamil?" Ibu tinggi badan, kita hitung IMT-nya. Jadi ibu selama hamil ibu boleh nambah sekian. Tinggal dibagi aja, hamil itu 9 bulan, ya rata-rata sebulan sekian. Ya, biasanya sih pertumbuhan cepat itu ketika akhir, ya. Kalau ini mah kadang nggak rata gitu, ya, dibagi rata. Ya paling tidak untuk hitungan kasar lah. Tadi misalnya, oh ibu boleh sampai 12 kilo, tinggal dibagi 9, oh sebulan itu ya naiklah sekitar 1 kiloan gitu, ya. 1 kilo lebih. Kalau trimester 1 mah mungkin ya setengah kilo, 1 kilo lah, jangan banyak-banyak. Biasanya di akhir, ya, baru cepat penambahannya. Oke, sudah, ya, ini. Nah, di kaki nanti yang perlu dicek adalah refleks patelanya. Ya, nanti pada saat terakhir masih ada genitalia anus, ya. Kenapa refleks patella itu mengindikasikan apa? Kalau misalnya refleksnya jelek, tidak ada refleks, jelaslah ada masalah dalam sistem sarafnya. Kemudian kalau pada ibu hamil, ya sarafnya mah normal, makanya dia bisa jalan juga, ya, nggak ada masalah. Ya, kenapa kok refleksnya turun gitu, ya? Ya mungkin karena tadi kekurangan kalsium dan fosfornya. Bisa dicek dari situ juga, selain tadi dari gigi dan lain sebagainya, ya. Kemudian bisa juga malah berlebih refleksnya, hiperrefleksia, hiperekstensi. Nah, biasanya pada ditemukan pada ibu hamil yang dengan hipertensi, ya. Nah, ibu hamil yang hipertensi kan diberikan obat tuh, salah satunya MGS4, ya, untuk mencegah kejangnya kalau udah terlalu tinggi, ya. Dikasih untuk mencegah kejang. Nah, kita terus ketika ibu hamilnya periksa, selalu dicek refleksnya untuk melihat bagaimana efektivitas dari pemberian MGS4-nya. Apakah tadi refleksnya masih tetap gitu, ya, atau ya harusnya sudah mulai berkurang, ya, dengan dikasih obat, tensinya juga turun, maka refleksnya juga kembali normal. Ya, atau bahkan mungkin kita menemukannya malah nggak ada refleksnya setelah diberikan obat. Nah, itu salah satu tanda ibu keracunan MGS4, harus dihentikan, ya. Ibu nggak bisa pakai MGS4, ya. Itu nanti terakhir, ya, kita ke genitalia dan anus. Ya, untuk genitalia dan anus disesuaikan aja. Kalau memang ada masalah di genita, ada keluhan, ya, ibunya mengeluh keputihannya banyak, gatal, ya, kemudian ada hemoroid, baru kita cek. Untung tadi video ya. Ya, kita siapkan dulu, ya. Kita siapkan, dilihat, oh kotor nih, harus dibersihkan gitu, ya. Kita siapkan kapas sublimat 5, udah ada di Pempis juga, ya. Udah bisa lah. Ya, siapkan kita tadi, ya, bersihkan labia dan lain sebagainya, 5 satu-satu, ya. Baru kita cek, ya, apa penyebabnya dari keluhan yang ibu keluhkan tadi. Oh, ternyata Bu, ini kotor, ya, ada kayak ada infeksi gitu, ya. Kalau masih kelihatan, ya, kalau enggak, oh kayaknya di dalam ini, ya, kan butuh alat spekulum, ya, untuk masuk untuk melihat ke dalamnya. Ya, kemudian hemoroidnya, ya, kita kasih juga, ibunya sudah miring SIM, ya, ibunya miring SIM, ya, kita cek, ya, hemoroidnya derajat berapa. Sudah dijelaskan, ya, derajat 1 di mana, 2, 3, 4. Oke, sudah selesai, ya. Kita bereskan lagi alatnya. Kemudian kita lupa tadi double handscoon, ya, karena mau ke genital. Sekarang handscoon yang luar karena habis kontak dengan ini dibuka lagi, ya, tinggal handscoon yang pertama lagi. Beda. Oh, Kan jadi itu mah Bu, pas kotor waktu darahnya. pertama pasang handscoon teh udah langsung 2. Satu Satu dulu, satu dulu, tadi ya. mau ke genital. Satu pas mau genital kita pasang handscoon lagi di double. Nah, jadi yang kena yang handscoon yang luar, kan tadi kita megang-megang ini kan kotor, ya. Nah, kalau sudah selesai kita buka lagi, kita kan mau pegang-pegang ibu lagi, ya. Dan selesai, ya Bu, ya. Alhamdulillah secara keseluruhan mah ibu sehat.
sehat. Bayinya juga bagus ya, posisinya sudah bagus, denyut jantungnya juga normal. Mungkin tadi ya ibu ini agak kotor, kayaknya ada infeksi. Boleh nanti ibu cek coba urinnya ya, pokoknya cek lah ada infeksi atau tidak. Nah, ISK atau apa ya. Kita bantu ibu untuk duduk ya. Tadi kita cek rapor patella tadi ya. Nah, sudah selesai. Tadi udah kita sampaikan. Gimana Bu ya, tadi dengar hasilnya bayinya sehat, senang nggak? Ya, senang. Misalnya kita kaji respon pasiennya, kemudian kita bereskan alatnya, dicuci ya, cuci tangan juga ya, buka handphone, cuci tangan lagi. Jangan lupa didokumentasikan ya, tanggal pelaksanaannya, jam, apa yang kita lakukan, hasilnya seperti apa. Kalau ada salah dicoret, dibenerin, langsung diparaf ya, tidak ditipek, kemudian tanda tangan dan nama jelas tahu ya. Tadi waktu anamnesa di sana ya, habis anamnesa semua riwayat-riwayat ya, sampai informasi sosial dan lain sebagainya, kaji KDM-nya ya, dari kebutuhan oksigenasi sampai aktualisasi diri yang sudah detail dijelaskan di kelas lah. Ya, semua dikaji. Dan nanti ya, dari hasil informasi anamnesa ini kan kita tahu, oh si ibu ini kayaknya makannya kurang, status gizinya juga, makanya nanti cek dengan pemeriksaan fisik gimana berat badannya, tinggi badannya ya, lingkar lengannya, ada nggak pengaruhnya dari makanan tadi atau seperti apa ya. Oke, enggak ada yang mau ditanyakan? Ibu berarti yang cek ginjal gigi mah enggak ya?